Jika pemerintahan juga semakin menjurus pada duifungsi, bahkan multifungsi, sama saja membuka lagi catatan sejarah yang sudah kita koreksi di masa Orde Baru. Sebagai alat pertahanan negara, TNI itu dilatih, dididik, disiapkan untuk perang, bukan fungsi non-pertahanan seperti duduk di jabatan-jabatan sipil. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi dalam program The Editors. Ada satu pertanyaan untuk Anda yang sedang menempuh pendidikan di ilmu pemerintahan. Pernah nggak sih terbayang ketika Anda lulus dan mengincar di satu posisi jabatan di salah satu kementerian atau lembaga, ternyata Anda kalah saing dengan prajurit TNI. Tidak seperti Anda yang harus melalui serangkaian tes. Anda kalah saing oleh anggota yang sudah disiapkan mengisi jabatan tersebut. Pertanyaan itu muncul merespon soal draft revisi Undang-Undang TNI yang di dalamnya terdapat pasal yang mengatur perluasan tugas TNI. Revisi Undang-Undang TNI dianggap sebagai pintu masuk lahirnya duifungsi ABRI yang berujung pada keterlibatan TNI dalam pemerintahan yang dikhawatirkan menyebabkan menguatnya militerisme. Sebab aturan tersebut akan memperbolehkan prajurit aktif TNI mengisi jabatan sipil dari yang semula 10 diusulkan ditambah menjadi 16 institusi. Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Laksono mengatakan, TNI memiliki sumber daya manusia yang melimpah, sedangkan kementerian atau lembaga seringkali mengalami keterbatasan. Kondisi itu dianggap memerlukan solusi untuk menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Pak Dev ini tidak melihat kalau kondisi selama ini di kementerian dan lembaga sulit menyerap honorer menjadi P3K. Ditambah lagi, tahun ini efisiensi anggaran berimbas pula pada penundaan pengangkatan 1,2 juta CPNS yang kini sedang jadi polemik. Penempatan semacam ini juga bisa merugikan kinerja kementerian lembaga. Konsekuensinya, banyak jabatan yang akan diisi oleh orang-orang yang minim pengalaman dan kompetensi di bidang sipil. Koalisi Masyarakat Sipil dalam pernyataannya mengatakan, perluasan penempatan TNI aktif itu tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme TNI dan beresiko memunculkan masalah, seperti eksklusi warga sipil dari jabatan sipil, menguatnya dominasi militer di ranah sipil, dan memicu terjadinya kebijakan maupun loyalitas ganda. Selain itu, merebut jabatan sipil dan memarginalkan ASN dalam akses posisi-posisi strategis. Koalisi mencontohkan penempatan anggota di Kejaksaan Agung. Penempatan ini dinilai tidak tepat karena fungsi TNI sejatinya sebagai alat pertahanan negara, sementara Kejaksaan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Walau saat ini sudah ada Jampitmil di Kejaksaan Agung, namun perwira TNI aktif yang menjabat di Kejaksaan Agung itu semestinya harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Lebih berbahaya lagi, pelibatan militer dalam operasi militer selain perang itu tidak memerlukan lagi persetujuan dari DPR melalui kebijakan politik negara seperti kebijakan presiden dengan pertimbangan DPR. Jadi, TNI ingin operasi militernya selain perang cukup diatur dalam peraturan pemerintah. Karena itu, revisi Undang-Undang TNI dinilai hendak meniadakan peran parlemen sebagai wakil rakyat. Kondisi itu akan menimbulkan konflik kewenangan dan tumpang tindih dengan lembaga lain, khususnya aparat penegak hukum dalam mengatasi masalah di dalam negeri. Pembahasan revisi Undang-Undang TNI ini sejak awal juga dinilai bermasalah. Sistem kebut, dan juga diam-diam. Pada Jumat 14 Maret atau hampir 1 bulan setelah surat Presiden dirilis, Komisi 1 DPR RI menggelar rapat panja revisi Undang-Undang TNI bersama pemerintah di salah satu hotel bintang 5 di kawasan Senayan, Jakarta. Pada Sabtu sorenya, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil menyelinap masuk ke ruang rapat. Mereka memprotes pembahasan revisi undang-undang yang kontroversial itu dilakukan secara tertutup. Setelah aksi protes itu, mereka mendapatkan teror.
Wakil Koordinator Bidang Eksternal Kontras, Andri Yunus, yang merupakan salah satu perwakilan tersebut, mengatakan teror yang diterima setelah aksi tersebut dilakukan oleh orang yang tak dikenal yang mengaku-ngaku sebagai pers. Pada minggu dini harinya, atau 16 Maret 2025, kantor Kontras didatangi oleh 3 orang tak dikenal yang berusaha masuk ke dalam kantor. Andri juga mengaku mendapatkan 3 panggilan telepon dari nomor tak dikenal pada tengah malam dalam rentang waktu 15 menit dari pukul 12 malam. Setelah dilakukan identifikasi melalui aplikasi Get Contact, diketahui nomor tersebut ternyata milik salah seorang anggota intelijen keamanan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad membantah revisi Undang-Undang TNI dibahas di Hotel di Kebut dan dilakukan secara diam-diam. Dia mengatakan revisi ini sudah dibahas dari lama. Selain itu, Komisi 1 DPR RI juga sudah mengundang berbagai pihak untuk menyampaikan aspirasi terkait rencana Undang-Undang TNI. Pernyataan Dasko dibantah Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur. Rapat di Hotel Bintang 5 itu merupakan sesuatu yang dianggap janggal di tengah arahan efisiensi Presiden Prabowo Subianto. Apalagi dilakukan di ruang tertutup tanpa ada tayangan siaran langsung seperti rapat di DPR pada umumnya. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mula Warman Herdiansah Hamzah menilai gaya Orde Baru yang militeristis terlihat bangkit kembali. Hal itu terlihat dari penjagaan pembahasan revisi Undang-Undang TNI dan teror terhadap aktivis Kontras. Saya kutip pernyataan Herdiansah. Selain pembungkaman, pembahasan revisi Undang-Undang TNI secara tertutup sudah menandakan proses tidak demokratis. Ada yang hendak disembunyikan. Apa yang disembunyikan? Kejahatan mengembalikan dui fungsi TNI. Kata Herdiansah dikutip Harian Media Indonesia Selasa 18 Maret 2025. Sejarah buruk masa lampau tidak boleh dilupakan, apalagi sengaja mau diulang. Jika pemerintahan juga semakin menjurus pada dui fungsi, bahkan multifungsi, sama saja membuka lagi catatan sejarah yang sudah kita koreksi di masa Orde Baru. Sebagai alat pertahanan negara, TNI itu dilatih, dididik, disiapkan untuk perang, bukan fungsi non-pertahanan seperti duduk di jabatan-jabatan sipil.